Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rantai nilai CRM. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ahmad Faisal Amir, nomor absen 2. Yang kedua ada Auliana Nurfitria, nomor absen 5. Yang ketiga ada Dewi Arsinovitasari, nomor absen 10. Dan yang keempat ada Iftidarani Yuwani, nomor absen 17. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari CRM. Menurut Kotler dan Keller, CRM adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan dengan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penerapan dari CRM. Tujuan penerapan CRM itu ada 3. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya pemasaran. Dengan meningkatkan retensi pelanggan, akan mengurangi biaya pemasaran perusahaan. Nah, dengan menerapkan CRM, itu akan memungkinkan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan memiliki skema marketing yang spesifik dan terfokus. Dan juga bisa dengan menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat pada saat yang tepat. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan akan menjadi tergunakan secara maksimal dan tidak terbuang percuma, yang berujung pada pengurangan biaya. Dan yang selanjutnya, yang kedua, ada wawasan pelanggan yang lebih baik. Pemasok dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan harapan pelanggan. Dengan begitu, pelanggan juga akan memahami apa yang dapat dilakukan pemasok untuk mereka. Nah, yang akibatnya pemasok menjadi lebih baik, mungkin bisa menjual lebih banyak produk dan layanan kepada pelanggan yang dipertahankan. Dengan seiring berjalannya waktu, ketika hubungan itu semakin dalam, kepercayaan dan komitmen di antara para pihak kemungkinan akan bertumbuh. Dengan begitu, pendapatan dan laba juga akan mengalir dari pelanggan menjadi lebih aman. Terus yang terakhir ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan di sini maksudnya adalah perusahaan harus memandang pelanggan sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. Tidak hanya sekali pembelian dalam jumlah besar, kemudian beralih ke perusahaan lain. Nilai kehidupan di sini lebih mengarah kepada loyalitas pelanggan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap utama pengimplementasian CRM. Tahap ini terdiri dari 5 tahap utama dan 4 kondisi pendukung yang mengarah ke tujuan akhir dari peningkatan profitabilitas pelanggan. Yang pertama, analisis portofolio pelanggan, yaitu tahap ini melibatkan analisis basis pelanggan secara aktual dan potensial untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayani di masa mendatang. Secara strategis, pelanggan teratas akan lebih potensial. Yang kedua, keintiman pelanggan. Pada tahap ini dikenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pelanggan pilihan. Yang ketiga, pengembangan jaringan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan anggota jaringan dalam perusahaan, yaitu termasuk di dalamnya organisasi yang ikut menentukan pelanggan terpilih. Yang keempat, pengembangan proporsi nilai.
Tahap ini melibatkan pengidentifikasian sumber nilai bagi pelanggan dan penciptaan yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan pilihan mereka. Yang kelima, mengelola siklus pelanggan. Siklus pelanggan adalah perjalanan pelanggan dari status suspek menjadi pendukung. Hal ini memutuskan proses dan struktur. Proses yaitu di mana perusahaan mulai mengerjakan proses-proses penting perusahaan seperti penguasaan, perawatan, dan pengembangan, serta bagaimana perusahaan mengukur kinerja dari strategi CRM. Struktur yaitu bagaimana perusahaan menginformasi dirinya untuk mengelola hubungan pelanggan. Kelima, tahap utama dari rantai nilai CRM ini disebut memiliki fase urutan pertama strategi CRM, yaitu analisis, pengembangan, serta sumber daya dan penerapan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kondisi pendukung dari CRM. Terdapat 5 kondisi, yaitu 1. Kepemimpinan dan budaya. Yang kedua ada pimpinan. Yang ketiga ada data dan teknologi informasi. Yang keempat ada sumber daya manusia. Yang kelima ada proses. Untuk yang pertama yaitu kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan ini adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh suatu pemimpin. Karakter kepemimpinan juga sangat penting dalam mewujudkan strategi CRM, yaitu pemimpin harus berkomitmen tinggi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan strategi CRM sehingga akan menularkan sikap positif tersebut kepada seluruh bagian dalam perusahaan. Sedangkan budaya perusahaan ini telah tersusun dari nilai-nilai yang telah disetujui dan diakui oleh para bagian dalam perusahaan. Nilai-nilai tersebut dapat tercermin pada individu dan perilaku individu dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada pimpinan. Pimpinan ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penerapan strategi CRM. Dikarenakan 1. Pimpinan perlu menyetujui segala biaya implementasi CRM yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, pimpinan dapat memprioritaskan program strategi CRM kepada seluruh golongan dalam perusahaan demi kesuksesan program. Yang ketiga ada pimpinan berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan strategi. Selanjutnya ada data dan teknologi informasi. Sistem teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting juga dalam penanganan data CRM. Dengan adanya sistem teknologi informasi ini, maka perusahaan dapat mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan data informasi mengenai pelanggan potensial atau pelanggan yang dapat menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bisa dibilang adalah elemen yang paling penting pada kinerja strategi CRM. Dikarenakan 1. SDM memilih, menerapkan, dan menggunakan solusi TI. Yang kedua ada SDM mengembangkan strategi CRM dengan sangat baik. SDM lintas fungsi saling mengkoordinasi satu sama lain untuk menjalankan CRM. Yang keempat, SDM membuat dan menyimpan database pelanggan. Yang kelima, SDM merancang proses pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Yang terakhir, SDM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kepuasan dan perawatan pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan. Yang kelima, ada proses. Proses sendiri yaitu suatu kondisi di mana pendukung yang perlu dirancang dan dioperasikan sehingga dapat berkontribusi bagi pencipta nilai sehingga tidak sampai merusak suatu nilai yang telah diciptakan dengan baik oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang masing-masing anggota jaringan yang merupakan sumber informasi bagi CRM. Yang pertama ada supplier. Di sini supplier memiliki peran yaitu memberikan input untuk penciptaan proposisi nilai dan dapat memberikan data seperti biaya saat ini, biaya masa depan, laporan kesesuaian kualitas, ketersediaan produk di masa yang akan datang, dan laporan kinerja logistik. Para supplier sendiri juga menjadi salah satu sumber gagasan yang bagus untuk produk baru atau peningkatan produk dan proposal pengurangan biaya di masa mendatang. Kemudian yang kedua ada rekanan. Rekanan memiliki peran yaitu agar pekerjaan lebih baik. Perusahaan induk dapat memberikan informasi tentang profil pelanggan target, proses produksi secara berkelompok, standar pelayanan pelanggan, dan standar kualitas produk. Dan yang terakhir ada karyawan. Karyawan di sini memiliki peran yaitu mereka dapat memberikan gagasan tentang kebutuhan dan harapan pelanggan yang sedang berubah, sumber kepuasan dan ketidakpuasan, serta tawaran-tawaran para pesaing. Di sini terdapat studi kasus yang kami ambil dari permasalahan dari Telkomsel. Jadi Telkomsel ini telah mengubah sistem pengelolaan pelanggan agar lebih efektif dalam meningkatkan jasa pelayanannya supaya menjadi suatu nilai tambahan bagi Telkomsel. Jadi awalnya Telkomsel ini dulunya fokus hanya ke pelanggan ke individual saja gitu. Kemudian semakin bertambahnya tahun, teknologi mulai berkembang, otomatis Telkomsel memiliki ide untuk mengubah fokus pelanggan ini menjadi ke college user, yang awalnya dari individual user menjadi college user. College user ini seperti ke perguruan tinggi. Kemudian fokusnya lagi ke corporate users. Corporate ini seperti fokus ke suatu perusahaan begitu. Namun meskipun telah mengupayakan berbagai cara, namun Telkomsel terus mengalami permasalahan-permasalahan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, misalnya seperti internetnya lemot, biaya paket data mahal, dan lain-lain, sehingga membuat pelanggan kurang berminat. Nah, dari permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan, akhirnya Telkomsel itu berbenah diri, mengevaluasi apa yang kurang, apa yang salah, dan jadilah Telkomsel yang sekarang yang internetnya anti lemot, dan meskipun biaya paket datanya itu mahal, tapi worth it karena internetnya tadi itu stabil meskipun berada di desa sekalipun internetnya tetap stabil begitu. Terima kasih.